Talkshow Batu Raja Radio. Masih dipancarluaskan di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196H Bakung Batu Raja. Jam 9 lewat 1 menit ading Kang Kanci. Awal Desember nih ya, lembaran baru ading Kang Kanci data hase 2021 lana abis ya, tinggal menghitung hari lagi lana masui 2022. Tapi Indonesia masih bersama COVID-19. Iya nih. Lah hadir ading Kang Kanci, kita akan ngebahas mengenai vaksin ya, bersama dengan Dinas Kesehatan Oku. Itu tamu Ibu Holipah, narasumbernya Bapak Muhammad Yunius SKMMM. Itu ndai surveillance dan juga imunisasi nih. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu. Iya, kabar baik Pak? Alhamdulillah ya. Apa nih tadi tuh terganggu tapi ya jadwalnya hari ini? Alhamdulillah untuk pagi ini Lah disiapkan ya. Agendanya hari ini kita akan nganci haring Kang Kanci di Huma akan beritahu mengenai keroyok vaksin nih ya. Keroyok vaksin. Jadi memang mana ini pemerintah lagi gencarkan haring Kang Kanci untuk mencapai yang namanya herd immunity tadi, kekebalan kelompok. Benar deh Pak? benar. Nah, itu dia ya. Jadi haring Kang Kanci, kalau kamu nak bertanya-tanya, kita terimakan interaktif dari masyarakat. Siap ya. Jadi kita langsung umumkan kian. Kalau kamu nak bertanya, silahkan di 0735322622 atau WA di 081271195755 ya. Nah, jadi sebelum kita memulai nih Pak ya, kamu mungkin ada kata pendahuluan kuda yang akan sampaikan ya, opening lah. Opening kuda kamu Pak, silahkan. Oke, terima kasih Bung Holipah. Salah satu dari program imunisasi ataupun vaksinasi ini adalah program pemerintah yang memang harus kita laksanakan untuk mencegah ataupun dari suatu penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi ataupun yang saat ini yaitu vaksinasi. Program imunisasi ini memiliki yang pertama yaitu imunisasi dasar lengkap, yang kedua bulan imunisasi anak sekolah, dan yang saat ini yaitu vaksinasi COVID-19. Nah, dari beberapa program imunisasi ini ataupun vaksinasi, sebenarnya masyarakat ini sudah tahu. Kita ini sudah dari bayi sudah disuntik. Iya, lah disuntik. Itulah disuntik landai kecek lah kupek. Jadi gunanya itu yaitu untuk mencegah dan menciptakan kekebalan tubuh pada si anak ataupun yang saat ini pada di sini yang dewasa dari penularan kasus ataupun penyakit menular. Dulu yang ada namanya gigi kecek kita divaksin campak, ada juga divaksin juga DPT. Masyarakat ini sebenarnya lah tahu galeh ya. Kita ambilnya kian main akhir kita kina. Lah disuntik ndai kecek berarti penyakit campak ini lah berkurang, jarang gitu kan. Berarti kan rantai penularannya lah putus. Masyarakat ini lah kebal, immunity di masyarakat ini lah kebal. Begitu juga saat ini yaitu vaksinasi COVID-19 yang lagi berjalan. Mungkin itu saja pembukaannya. Ada hal-hal yang nak di ini kan biar ke masyarakat tahu. Tingkang kanceh ya. Jadi namanya kian tuh lah keroyok vaksin saking kenyetuh ya, mang kecepat tercapai ya. Jadi apa namanya tuh tingkang kanceh, bahkan kemarin itu maji bapak tadi lah disuntik ya. Tiban besar manahi banyak nih prasangka yang dek tuh ya ndak divaksin, atau juga bahkan ada tingkang kanceh kalau misalnya apa namanya kamu masih ada kian yang belum divaksin ya, bakal dilakukan yang lebih lagi ya, jemput bola Pak ya. Nah, untuk capaian di Oku nih Pak, capaian target vaksin itulah berapa persen sih? Untuk di Kabupaten Oku per tanggal 29 kemarin kita sudah 59,8%. Dari total sasaran yaitu 269.955 orang. Jadi sekitaran kita sudah divaksinasi 161.433 orang yang sudah divaksinasi. Alhamdulillah
tenggelamkan lah yang hoak-hoak. Iya, aman ya. Hal anak takut untuk seluruh masyarakat Kabupaten Oku untuk divaksinasi. Nah, itu dia. Mumpung gratis. Nah, kalau Membelinya berbayar, banyak. iya. Nah, itu tadi itu, Bung. Lagi gratis manahi ading kang kancil, lagi kamu enggak, apalagi bayar ya. Nah, jadi pikirkanlah nih, mumpung lagi ading kang kancil aja bapak tadi digratiskan ya. Karena memang waktu itu memang nak berbayar Pak ya. Tapi banyak yang protes, ternyata pas lah gratis masih ada kian yang belum vaksin nih ading kang kancil ya. Kalau kamu nak gabungan, kita siapkanlah pertanyaan ya. Ini masih jam 9:06. Kalau kamu nak nyiapkan pertanyaan silahkan. Kalau kita tunggukan ading kang kancil, itu dia kata awal pembuka kita untuk memulai talkshow di pagi hari ini, masih di 103,1 Batu Raja Radio, radionya jemaah kita. Talkshow Batu Raja Radio. Lanjut tadi Kang Kanci, inilah 11 menit minggu dari jam 9 pagi. Lah siap pertanyaannya? Yuk di 0735322622-nya kita tunggukan ading Kang Kanci ya. Nah, jadi balik lagi nih Bapak Yunius ya, mengenai keroyok vaksin tadi tuh. Nah, jadi kalau misal yang belum vaksin itu ading Kang Kanci, karena mana ini pediakian gawi karena lah 2 tahunan ini ya COVID-19 membersamai kita. Jadi banyak syarat-syarat kalau nak begawi ya. Nah, bepergiannya itu harus menggunakan vaksin. Tapi nih Bapak ngapa sangkan kalau kita lah divaksin ya, kalau nak bepergian baik itu menggunakan pesawat atau kendaraan-kendaraan lain itu harus dites lagi itu Pak. Jadi nambah kebingungan di masyarakat ya. Jadi silakan Bapak jelaskan supaya masyarakat tahu. Oh, berarti mah itu penjelasannya ya. Silakan. Oke, terima kasih. Ini Bung, ini memang banyak juga pertanyaan dari masyarakat. Ngapa lah sudah divaksin, engke masih nak di swab Nah, antigen? iya. Nah, ini salah satu yaitu sebagai pelaku perjalanan daerah ataupun keluar. Ngapa nak dilakukan itu ada suatu wilayah kita ini memiliki zonanya beda-beda. Alhamdulillah kalau untuk Kabupaten Oku kita menahi kan katakanlah kasus COVID ini saat ini negatif. Tapi ada beberapa wilayah dia setiap yang ingin melakukan perjalanan ke wilayah misalnya nak ke Jakarta lah ya yang misalnya nak padat. nerima hasil kita antigen tuh nak negatif. Sudah itu setiap perjalanan itu pasti memiliki resiko ataupun kita tidak tahu di sekitar kita itu apakah dia ni kena COVID apa tidak. Jadi diciptakanlah screening untuk pelaku perjalanan di luar wilayah. Kita tidak tahu karena beda zona. Aman untuk Oku saat ini kita zona kuning. Alhamdulillah ya. Seharusnya tidak ngatik gitu, gitu Bung. Jadi tetap walaupun lah sudah divaksin, kita tetap dilakukan pemeriksaan antigen kalau kita nak berjalan ke mana-mana, khususnya keluar wilayah itu. Oke, jadi itu ada Kang Kanci ya. Jadi bukan tanpa alasan, bukan si suatu pihak tadi nak ngambil keuntungan Pak ya. Karena memang kalau kita nak berperjalanan apalagi ke daerah-daerah yang masih zona abang ya atau zona orange tadi ada Kang Kanci, takutnya kita balik dari situ kita ngundang virus ya. Balik ke rumah. Kalau di daerah kita padahal lah zona kuning ada Kang Kanci, takutnya mah itu ya. Karena walaupun lah sudah divaksin ada Kang Kanci masih ada resiko ya kita nak tertular lagi dengan yang namanya COVID-19 ini. Lanjut mengenai vaksin nih ya. Kalau di Oku ini gencar vaksin yang dilakukan tuh yang mana ya, kan keroyok vaksin nih katanya Pak ya. Nah itu lah dilakukan dengan cara-cara yang mana tuh Pak? Jadi ini Bung untuk keroyok vaksin dulu kita pertamanya namanya gebiar vaksin. Ini kita keroyok vaksin. Jadi kita di sini bersama TNI Polri dan seluruh lintas sektor kita keroyok vaksin jemput bola. Kita buka pos-pos pelayanan vaksinasi sampai ke tingkat desa kelurahan bersama TNI Polri. Tinggal sekarang ini tingkat kesadaran masyarakat Bung. Jadi saya harapkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Oku dimanapun berada, kalau ada pos pelayanan buka vaksinasi massal, datanglah ke pos itu.
demi diri dihi, untuk keluarga di rumah, supaya kekebalan tubuh di badan dihi terhadap penularan COVID ini, walaupun kena, tidak separah yang kita bayangkan. Nah, benar ya. Terutama yang lansia memiliki penyakit komorbid ataupun penyakit bawaan, itu sangat beresiko. Yang kedua, kita ada anak kecil di rumah, kita memang kuat, tapi yang itu tadi, yang ada komorbid, penyakit bawaan, budak kecil, lindungilah diri, melindungi diri sama kita, melindungi keluarga kita di rumah. Benar, itu. Jadi datanglah ke pos pelayanan di desa kelurahan yang digerakkan oleh Puskesmas, TNI, Polri, supaya kita herd immunity kita tercapai. Iya. Gitu, Bung. Langsung berdering nih ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibung siapa nih, Bung? Dengan Ibu Rima Ibung Rima di mana? di Kartamulia. Kartamulia, nak bertanya apa nih, Bung? Nak bertanya seputaran vaksin. Sip. Pak, Iya. ngapa lah kita tuh aman sudah vaksin tuh galak demam-demam, sakit galem itu nah. Iya. Lanjut, Ibung. Terus tuh batasan untuk vaksin tuh biasanya umur berapa, Pak? Oke. Nah, itu baik. Oke, siap Ibung Rima. Ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi memang ini nih yang jadi problem nih, Pak ya, di masyarakat kalau sudah vaksin langsung demam, badannya meriang karena ada yang kangen-kangen, apalagi ini para emak-emak seharusnya paham ya. Waktu kecil kan anaknya dibawa ke posyandu disuntik, pasti ada gejala ringan ya yang dihadapi, apalagi ini yang namanya vaksin itu ada yang kangen-kangen baru masuk ke tubuh kita. Makanya itu galak demam. Terima telepon dulu, kita tampung dulu Pak ya pertanyaannya. Kalau belum ada langsung dijawabkan Pak pertanyaan Ibung Rimah tadi, silahkan. Langsung kamu jawab Langsung, ya. Makasih Bung. Ini pertanyaannya dari Ibung Rima dari Kartamulia. Ngapa mending sudah suntik hasil demam? Aku jawab pada yang pertama. Jadi Bung, vaksin yang disuntikan ke badan itu yaitu dia virus yang dilemahkan dan diproses oleh para ahli. Kita ambil contoh bayi kan, anak kita disuntik vaksinasi ataupun imunisasi campak. Pasti hari minta 2 hari 3 hari. Anak ini pasti demam bayi. Tapi sudah itu dia berangsur-angsur pulih kembali. Itulah dia proses di dalam tubuh itu dia menciptakan kekebalan tubuh. Nah, iya benar. Jadi virus yang dilemahkan oleh para ahli dimasukkan ke badan. Kekebal tubuh kita dari virus itu. Contohnya bayi tadi kita ambil dia diimunisasi campak. Ada dia 2 hari, 3 hari dia demam. Jadi ada juga tambahan ini Bung, aman yang belum divaksin kalau ada keluarga, sebelum datang ke pos pelayanan ajung sarapan pagi kudai, makan nasi kudai. Karena ada beberapa yang kami temukan dia berangkat ke pos dalam keadaan belum sarapan. Mual, ujung-ujung dia mual temuta. Tapi dek ngapa ada itu salah satu gejala. Cuman dia lemah hasil itu laju mak mana ke lagi nak upang. Nah, iya, jadi sarapan aku udah makan udah yang mana nak ke pos pelayanan vaksin itu tadi. Oke. Kalau jawab yang kedua Pak ya, kita terima dulu nih. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibung siapa nih, Bung? Santi. Ya, Di mana, Bung? di Bakung. Di Bakung nih lah. Nak nanya apa nih, Bung? Apa benar setelah vaksin harus minum air kelapa? Ya, siap-siap. Ada lagi? Itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita jawab kedai Pak ya. Tadi lah sudah ngenai sudah vaksin tuh ngapa langsung demam, galak demam ya. Juga kalau batasan umur nih ya, itu bahapa kan adalah bertambah nih Pak ya. Kemarin tuh kan anak-anak belum pacar ya. Sekarang mungkin lah ada pembaruan Pak, silakan. Ini dari pertanyaan dari Bung Rima, yaitu pertanyaan yang kedua, batasan umur vaksinasi COVID-19.
Sebenarnya untuk batasan umur ini yaitu 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas. Siapapun itu orangnya, batasan umurnya yaitu vaksinasi COVID-19 ini untuk 12 tahun ke atas. Terutama walaupun dia ada penyakit komorbid ataupun penyakit bawaan, datang kuda ke pos pelayanan. Iya. Di sana akan dilakukan screening. Screening dalam kata arti layak tidaknya dilakukan ataupun diberikan vaksin. Bukan begitu datang langsung suntik jeme. Iyalah. Jadi di screening diperiksa kuda, tensinya diperiksa, yang gula darahnya diperiksa, dikonsultasikan baru dilakukan vaksin. Jadi tidak ada batasan umur, yang penting dia 12 tahun ke atas bisa diberikan vaksinasi COVID-19. Nah, kalau lagi ditanya petugas, jujur nih ya di Kangkance, kalau ada penyakit bawaan ya, kalau nak diperiksa misalnya darah tinggi, jangan ngotot, tetap nak divaksin. Misalnya kalau darahnya lagi naik ya, takutnya kalau membahayakan, kamu bilang orang tua lah. Lanjut Ibu Santi nih ya, kalau sudah divaksin tuh apa benar nih harus minum banyu kelapa, Pak? Aduh, ya. Ini pertanyaannya menarik nih. Alhamdulillah ya. Sebenarnya untuk minum air kelapa kalau sudah divaksin secara medis itu ngate, Bung. Yang penting kita istirahat kuda, sudah itu kebutuhan cairan kita tetap minum air putih saja ya, minimal 8 gelas sehari untuk mengatur suhu tubuh yang di badan kita. Kalau kian sudah divaksin hasem makin badan membasuh gitu kan, hangat dingin badan tuh. Jadi minumlah air putih, makan yang bergizi, dalam kata arti ya makan nasi ya lah, udah makan makanan yang goreng-gorengan ekstrim, minum es halal budai. Jadi makannya lo biasa itulah, minum air putih biasa. Itu kian Bung aman secara medis. Untuk minum air kelapa tuh dek ngatik. Nah itu belum ada penjelasannya. Belum ada penelitian nih Bung Santi ya. Lanjut, kalau kamu nak gabungan lagi, seru nih caknya ya masyarakat. Tuh kan Pak, aneh-aneh kan. Di 0735322622 yang nak gabungan langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mamang siapa nih, Mang? Dengan Febri. Mang Febri di mana? Di Sukajadi. Sukajadi. Nak nanya apa nih? Ini aku nih kan lah sudah vaksin, Pak. Tapi mana lah cara nginai apa tuh yang di pelindung diri tuh kadang galak jadi galak terbuka ini apa tuh sertifikatnya. Nah, iya. Sudah tuh aku perlu nak nanya ini. Jenis-jenis ini kan jenis vaksin ini kan banyak. Ini kan beda-beda. Apa dia kira-kira bedanya itu? Nah, iya. Ada lagi, Mang? Apa ilok gale itu tuh ini tuh? Jenis vaksin tuh. Iya benar-benar. Itu Kian. Iya, siap. Terima kasih Mang Febri, ditunggu jawabannya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang nak gabungan 0735322622. Kalau ngatek kita jawab kuda ini. Tampung 0735322622. WA juga standby di 081271195755. Rami Pak, jangan nak nanya kok kamu. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibung siapa nih, Bung? Dari Sukaraya. Dengan Ibung siapa? Ini ya Bu ya. Untuk berapa lama lah ya vaksin mampu menangkal virus corona? Waktunya? Ada lagi? Itulah Kian kira-kiranya. Oke, siap. Terima kasih Bung. Dede nyebutkan nama kamu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aduh. Ditanya nama nyebutkan Sukaraya dia nih tadi Pak. Ada caknya kurang kedengaran radionya ya. Kita jawab kudai Pak ya. Tadi cara nginain sertifikat kita tuh kalau sudah divaksin, kalau susah terbuka katanya di Peduli Lindungi itu mana caranya nih Pak? Makasih Bung. Ini pertanyaan di Mang Febri Sukajadi. Jadi setiap yang mendapatkan vaksinasi itu dia harus
memiliki nomor HP yang pacak nerima SMS. Intinya yang pacak nerima SMS. Di situ nanti akan ada link khusus yang dikirimkan dari server pusat. Kalau memang di Peduli Lindungi tidak ada, itu bisa dibuka linknya dan masukkan secara manual, yaitu KTP yang bersangkutan secara manual. Kalaupun memang tidak bisa, datang ke vaskes pemberi vaksinnya, minta bantu di vaskes yang tempat dia nyuntik, dia nyuntik. Kalau memang minta bantu di sana. Ada masyarakat nih gaptek, tahu dia buka link ini, tidak tahu HP nerima SMS nih, HP-nya juga HP biasa tidak tahu, sedangkan dia butuh sertifikatnya. Jadi datangkan ke vaskes kalau memang vaskes pemberi dia nerima vaksin itu, minta bantu di vaskes tersebut. Untuk jenis-jenis vaksin, sebenarnya untuk jenis-jenis vaksin ini manfaatnya sama kian. Kita ada vaksin Sinovac, ada vaksin AstraZeneca, ada vaksin Moderna, dan ada McNahy yang kita terima vaksin Pfizer. Tapi cuman bedanya interval pemberiannya kian. Ada yang 14 hari, ada yang 21 hari, ada yang 3 bulan. Untuk manfaatnya sama kian. Tidak usah nak milih-milih vaksin yang mana, sama kian manfaatnya, yaitu untuk menciptakan kekebalan tubuh dan mencegah dari penyakit COVID-19. Itu Mang Febri ya jawabannya. Mamang kemarin vaksinnya jenis apa, Mang? Kali Mamang nih lah sudah vaksin, ngandeng-ngandeng kabar, oh ternyata vaksin itu yang ngilo aja, cuma kan kayaknya dia bertanya nih Pak ya. Lanjut nih untuk ibu yang di Sukaraya ya. Untuk berapa lama sih waktu dari vaksin itu pacak menangkal COVID-19 ujinya tadi ya? Untuk berapa lama vaksin ini, kalau secara teknisnya memang saat ini kita harus mencapai semua yang divaksin di atas 95%. Tapi untuk berapa lama kita menangkal dari COVID-19 ini, bila sudah tercipta herd immunity suatu kelompok di masyarakat, otomatis penularan virus COVID-19 itu akan terputus. Untuk berapa lama pastinya, yang jelas kalau sudah diberikan vaksin disuntik di badan ataupun di tubuh, tingkat kekebalan tubuh baik individu ataupun suatu kelompok di masyarakat itu akan tercipta. Nah, kalau kita lah kebal, otomatis kasus COVID ini terputus penularannya. Mata rantainya ya. Karena vaksin yang diberikan di tubuh ini untuk berapa lamanya secara iniannya saya tidak tahu pasti. Yang jelas kita secara mikir simpel kian, buat sedih itu logika kian. Kalaulah disuntik gale, herd immunity suatu kelompok masyarakat itu, kekebalan suatu di masyarakat itu terhadap penularan COVID-19 ini sudah terbentuk. Jadi target kita memang harus di atas 95% dari total seluruh sasaran Kabupaten Oku yang akan disuntik. Inilah kita program kroyok vaksin ini. Itulah yang kita kejar saat ini. Oke, jadi ading kawan kanca memang belum ada yang meneliti Pak ya berapa lama vaksin ini akan bertahan di badan kita. Ading kawan kanca yang pastinya tujuan dari pemerintah itu biar masyarakat ini seluruhnya lah sudah galau divaksin, tercapai yang namanya herd immunity. Kalau kan lah sudah galau divaksin tuh ya. Jadi COVID-19 ini bingung, yang mana gini yang lemah katanya. Ngati agi yang aku masui katanya ya. Jadi otomatis lengit dikit-dikit lama-lama habis ading kawan kanci COVID-19 nih kalau kita lah sudah galau vaksin ya. Itu ibungnya pertanyaan kamu, semoga kamu lah sudah divaksin. Lanjut 0735322622 yang nak gabungan kita tunggukan ading kang kanci inilah 30 menit Pak ya. Lama juga ngoceh nih minum kudai. Kita berikutnya negara ading kang kanca masih di Talkshow Batu Raja Radio bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Oku. Talkshow Batu Raja Radio.
35 menit minggu dari jam 9 pagi. Bung ingatkan kelah waktunya di Kang Kance. Karena ngapa? Kalau kamu ada janji di awal Desember ini ya, siapa yang mungkin ada yang ulang tahun ya, belum Ibu ucapkan nih ya, semoga panjang umur, murah rezekinya juga di Kang Kance, dimudahkan urusan. Kita balik lagi ke talkshow kita pagi hari ini mengenai keroyok vaksin. Tadilah berbagai macam varian yang bertanya. Alhamdulillah di Kang Kance partisipasi kaum Blauhang langsung berdering ya, baru mulai. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mamang siapa nih, Mang? Mang Apri. Mang Apri, nak nanya apa? Nak nanya ini, Pak. Kira-kira penyakit apa yang tidak boleh vaksin? Oke. Jadi itulah, makasih. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi penyakit apa kian yang tidak boleh divaksin ya. Lanjut, kalau ada lagi yang nak gabungan 0735 322 622. Jawab kedai Pak ya. Jadi kalau kita lagi menderita suatu penyakit nih, kira-kira penyakit apa tuh yang dede pacak disuntik vaksin kalau lagi ngalaminya ya, apalagi kambuh misal. Silakan. Makasih Bung. Ini pertanyaan dari Mang Apri. Penyakit apa kian yang dede boleh divaksin? Pada dasarnya untuk vaksinasi ini boleh diberikan kepada siapa saja. Tetapi bila ada suatu individu memiliki penyakit ataupun komorbid bawaan, itu tetap kalau kondisinya sehat, dalam kata arti tidak ada keluhan, tetap datang ke pos pelayanan vaksinasi. Tadi sudah saya sampaikan, di situ akan dilakukan screening, pemeriksaan. Tetapi kita harus jujur, Mbak Kati tadi. Harus jujur. Kita kan tahu kondisi kita. Aku nih badanku nih dang lemak juga. Percayanya aku nak datang ke pos. Di pos juga kalau ada meja screening, ditanyai, Pak, mana keadaan kamu, dan kamu hasilkan, ada dek kamu penyakit yang sering kamu keluhkan. Di situ kalau diperiksa layak tidaknya untuk diberikan vaksinasi. Yang penting dia umurnya di atas 12 tahun. Aman becaknya badan ladang dede ni ya, berarti hal aku dia datang ke pos pelayanan. Bisa gala Pak, pacak gala. Nah itu ini kan asal jangan dang kambuh ya. Karena dang kambuh. Kaget kalau kamu ndang ditanya oleh petugasnya, jawab ini kalau misalnya darah tinggi Pak, aku ndang kunang-kunang palanya lain sebagainya, karena kan di screening itu lewat pertanyaan tuh lah Pak ya. Jadi kalau kamu udah jujur, takutnya ringkang kanci itu tadi balik lagi ke kamu tuh lah bahayanya. Ini ada pertanyaan lewat WA Mang Kapten Planet ya. Siang Bung, nak nanya, ngapa cak kami yang petani ini masih nak divaksin? Kami ini kan pergi balik petang jadi galeh ya, jadi resiko tertularnya tuh kecil. Nah yang kedua, kebila angka COVID-19 yang pacak dinyatakan ngatek ya. Ketiga, mohon maaf sebelumnya, menurut kami yang awam ini caknya terlalu berlebihan penanganan COVID-19 ini. Waduh. Ini Pak pertanyaannya pacak kamu baca di WA ya. Ya langsung dijawab Pak ya. Silakan. Mang Kapten Planet Yang pertama tadi resiko tertularnya kecil kami sebagai petani ini. Jadi apa harusnya anak vaksin tuh, karena kan pagi ke kebun, petang balik dari kebun. Nah itu maksudnya itu Pak. Yang aku jawab Bang ya. Jadi Mang siapapun itu, baik dia petani, baik pun apapun itu, basicnya tetap harus dilakukan vaksinasi COVID-19. Kita dia tahu di sekitar kita, siapapun itu, entah ading kakang apa wak apa siapa mamang, dia pernah ataupun ngidap kena COVID, ataupun dia pelaku perjalanan dari luar daerah. Mogalah dia siapapun itu, demi melindungi diri, keluarga, istri, anak ataupun suami di rumah, tetap harus dilakukan vaksinasi. Ini adalah program pemerintah. Dak ngatik ini hanya ini untuk demi kebaikan kita gale-gale. Kita tak tahu di rumah. Antaman kita ni lah tinggal ni lah suhangan di himba. Kita kan ada keluarga besar. Kita ni setiap keluarga ni entah dia ngayau ke rumah, kita tak tahu perjalanannya ke mana.
Itu mang. Jadi tetap harus divaksin mang. Nah, itu. Dek nganti ada ruginya mang. Manfaatnya ada. Jadi karena kesehatan itu mang modal utama. Aman kita lah dek sehat, sehari. Nah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sehat itu adalah kunci hidup bahagia mang. Moga lama mana aman dek sehat dek kebahagia hidup mang. Itu mang. Amal lah demam lah juga tahu lagi kita ke sawah mang. Nah itulah pula gawi-gawi yang lain. Apalagi tadi lanjut pertanyaan yang keduanya Bung? Kebilang ke COVID-19 nih Pacar dinyatakan lengit. Aduh, memang berharapnya lengit terus mang. Halah nak datang berharapnya tuh. Kebila COVID-19 ini akan berakhir mang. Kuncinya ada sih kok mang. Ikuti program pemerintah yaitu vaksinasi COVID-19. Engke kita kebal gala. Aman kita lah divaksin gala, insya Allah tingkat herd immunity suatu kelompok ataupun masyarakat kita lah terbentuk. Insya Allah kasus COVID ini akan habis. Contohnya meknahi dampak dari yang sudah divaksin kasus COVID-19 di Kabupaten Oku 0 mang. Itulah mang untuk akhir kebila jawaban tadi COVID-19 ini akan berakhir. Vaksinkan bang. Ada lagi pertanyaan yang ketiga tadi ya. Mohon maaf sebelumnya, menurut kami yang awam ini terlalu berlebihan penanganan COVID-19 ini. Nah, mana itu Pak? Ini pertanyaannya membingungkan. Berlebihannya itu dalam segi apa? Nah, iya. Mungkin kita tahu di medsos ataupun di ini, bukan Indonesia, negara Indonesia saja yang sibuk gara-gara COVID ini. Sebenarnya tidak ada yang berlebihan. Ini memang suatu penyakit. Penyakit ini mematikan dan menular ke siapa saja, mang. Seluruh negara repot gara-gara penyakit COVID-19 ini. Untuk yang berlebihannya itu penanganannya ya karena dia akan berdampak ke yang pertama ekonomi, sudah itu kesehatan, banyak yang fasilitas pelayanan ataupun pasar-pasar ditutup, pedagang sari lantak COVID ini jadi memang harus ditangani secara berlebihan karena akan berdampak ke seluruh lintas kegiatan elemen yang ada di suatu wilayah, termasuklah aktivitas menahi budak sekolah lah sare lah berbulan-bulan daring. Kadang-kadang banyak lucu pula, begitu masuk lah lupa tengok kancinya. Begitu masuk lah lupa nak nulis lagi gemetah tangan. Ada ini lagi sehingga itulah dampaknya bang. Sangkan di penanganan COVID ini kita harus benar-benar dalam berkesinambungan untuk penanganan kasus COVID-19 ini. Nah itu dia Mang Kapten ya. Jadi memang harus dilebihkan penanganannya harus diekstrakan ya, karena selama pandemi COVID-19 ini banyak ya ekonomi yang terdampak, banyak pengangguran meningkat ya, juga mungkin tempat-tempat wisata sepi ya. Tempat wisata yang sepi juga berdampak pada pelaku MKM yang berjualan di sekitaran itu ya. Nah jadi alhamdulillah di Kangkance dengan menurunnya kasus COVID-19 ini, mungkin contoh yang pajak kita kina nih kemarin pada kegiatan Porprov ya, alhamdulillah nian banyak yang bersyukur karena penginapan penuh, yang berjualan rame, yang datangkan retis pula ada yang Kangkance lah lama nian ya ada konser mak ji Wuhang tuh. Jadi alhamdulillah jadi dengan adanya kegiatan vaksin ini berarti COVID-19 turun karena banyak masyarakat yang lah agak kebal katanya. Jadi COVID-19 tadi bingung dia nak ke siapa pagi ya. Data hasil 44 menit nih minggu dari jam 9 pagi. Masih di talkshow kita di Kangkance yang masih nak bertanya. Kalau kita balik lagi ya, masih di 103,1 Batu Raja Radio Jemakit. Talkshow Batu Raja Radio. Ya di Kangkance data hasil ya lana habis pula nih perjumpaan kita. Nah jadi sebelum mungkin Bapak ada yang disampaikan sebelum kita tutup, kita pengen tahu juga nih Pak ya, untuk jumlah yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Oku ini ada berapa, yang meninggalnya berapa ya, juga mungkin kalau yang lah
apa namanya tuh Pak kalau sebelum terpapar COVID-19 tuh? Suspek. Suspek itu ada berapa pula tuh? Iya berapa Pak? Silakan disebutkan jumlahnya ya. Makasih Bung. Kita untuk situasi ataupun kasus COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terkonfirmasi positif yaitu ada 834 orang. Yang kedua, yang meninggal oleh kasus COVID-19 di Kabupaten Oku ada 108 orang dan yang sembuh alhamdulillah kita ada 726 orang. Untuk kasus COVID-19 yang masih aktif itu kita nol ya saat ini. Namun untuk diberitahukan kepada seluruh masyarakat, walaupun kasus kita di Kabupaten Oku ini adalah ataupun tidak ada saat ini, kita harus tetap waspada ataupun antisipasi, tetap melakukan penerapan protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan sering mencuci tangan. Karena itulah salah satu perantara masuknya virus ke tubuh kita. Itu mungkin untuk protokol kesehatannya itu. Nah, itu ringkang kanci. Jadi cukup banyak berarti ya yang terpapar, belum lagi mungkin yang tidak diketahui itu Pak ya, yang tanpa gejala, pacak jadi diuhang lah terpapar tapi ternyata tidak tahu ya, pacak lebih ada ringkang kanci dari 800 kalau itu dihitung pula Pak ya. Iya ringkang kanci ya. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun kurang lebih ini lah 800 jemaah berarti di Oku ini ya, itu yang terpapar COVID-19. Mungkin ini ada waktu 8 menit lagi yang nak gabungan, ada yang kanci bertanya ya. Kok lagi penelpon terakhir ya. Kita terimakan ada yang kanci sebelum kami pamit di 0735322622. Kita tunggukan. Nah, masih ada ternyata ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mamang siapa nih, Mang? Dengan Imam. Imam. Di mana? Di Lubuk Batang. Lubuk Batang. Nak nanya apa nih, Mang? Nak nanya dikit aku tuh. Iya banyak dah apa-apa. Yang masalah vaksin itu seandainya kita vaksin di Lubuk Batang loh aku kan, vaksin pertamanya. Kalau vaksin keduanya di tempat lain dia apa Pak? Oh ya. Ada lagi Mang? Ada apa? Apa? Seandainya lah sudah vaksin kan, seharusnya laman itu. Nah, ngapalah masih nak pakai masker segala macam deh. Iya. Ada lagi Mang Imam? Ada itu baik. Itu baik. Oke, terima kasih, ditunggu jawabannya Mang Imam ya. Iya. Terima kasih Mang. Assalamualaikum. Lanjut nih Pak ya, kita jawab. Nah, vaksin pertama misal di Batu Raja Timur ya, Makji tadi tuh. Vaksin kedua di Batu Raja Barat. Jadi deh ada Mak itu tuh. Makasih Mang Imam dari Lubuk Batang. Jadi tadi pertanyaannya vaksin dosis 1 itu di Vaskes Lubuk Batang misal. Vaksin dosis 2 misalnya dia di tempat lain. Sebenarnya secara iniannya itu tidak jadi masalah dimanapun tempat berada vaksinasi. Cuman kita kenapa harus kembali lagi ke Vaskes tersebut supaya untuk tingkat pengontrolan sistem itu yang pertama pelaporan, yang kedua perkembangan dari dosis 1 ke dosis 2. Biasanya kan dia ada keluhan, Pak aku mahi dosis 1 hasilnya ini badan ibu. Aman dipindah badan lain, kadang-kadang sistem pelaporan juga harus kita perhatikan dari keadaan tubuh yang divaksin itu. Pacak galemang baik di Lubuk Batang, kamu dosis 2-nya di mana itu pacak gale secara iniannya. Cuman dianjurkan untuk kembali lagi ke Vaskes tempat dosis pertama. Yang itu lebih eloknya lagi. Nah, untuk pertanyaan kedua ya Bung ngapa melalui vaksin masih tak pakai masker? Itu tadi Mang. Jadi vaksinasi ini yaitu menciptakan kekebalan tubuh. Siapapun itu orangnya, walaupun sudah divaksin harus tetap mentaati protokol kesehatan. Yang salah satunya memakai masker. Kita tahu Mang, kita tadi di rumah ada jemaah tua, ada lansia, ada budak kecil yang sangat beresiko
kena COVID-19. Aman jemula sudah divaksin, Bang. Walaupun kena COVID, aman bahasa dihi tadi COVID, banyak aja mengkopat COVID. Dek keseparah yang kita bayangkan. Aman kita lah sudah divaksin. Tetapi kita harus melindungi orang-orang di sekitar kita. Kita membawa virus itu kita tidak tahu ada dek virus itu di badan kita. Sedangkan kita balik ke rumah tadi, ada bak dihi, ada nenek dihi, ada kajut yang fisiknya memang lemah. Dalam kata arti dia ada penyakit bawaan lain. Ada juga budak kecil. Nah, secara garis besar kasus meninggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu gara-gara COVID ini ada 108 orang. Itu kebanyakan lansia dan memiliki penyakit komorbid ataupun penyakit bawaan yang meninggal, Bang. Kalau untuk usia yang produktif ataupun yang masih ini kebanyakan sembuh. Ini hanya tergantung fisik, ditambah lagi dia sudah divaksin tadi. Itu saja mungkin, Mang. Untuk pertanyaan kedua, Mang. Iya, Mang Imam ya, balik lagi memang dek ngapa kita nak vaksin pertama di mana, vaksin kedua di mana. Cuman itu tadi balik lagi ke datanya tadi, Pak ya. Kelenya takutnya ada perbedaan data. Kamu kalau nak membuat sertifikat vaksin itu tadi juga keluhan-keluhan kamu pada saat divaksin pertama itu juga dipermasalahkan ya. Kalau tapi dek ngapa? Kalau memang misal di kamu lagi di tempat lain, misal tiba-tiba ketemu tempat vaksin kedua ya, sesuai jadwal karena kan karena biasanya kalau kita sudah vaksin pertama tuh ada suratnya, Pak ya. Ada jadwalnya. Sebulan kemudian misal kamu harus vaksin kedua. Nah, biasanya Mang Imam ya. Nah, karena waktu kita habis nih, Pak ya. Mungkin ada yang nak kamu sampaikan sebelum kita tutup perjumpaan kita kali ini. Silahkan. Terima kasih ini Bung. Saya hanya menyampaikan yang intinya yaitu tingkat kesadaran masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan, sehat itu adalah modal utama. Yang kedua, sehat itu adalah kunci hidup bahagia. Jadi kalau kita dek sehat, yakinlah semuanya akan hambar ataupun hampa hidup ini. Jadi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, ikutilah program pemerintah yang saat ini lagi digebiarkan, yaitu kroyok vaksinasi COVID-19. Datanglah ke pos-pos pelayanan yang sudah dibuka dalam pelayanan vaksinasi tersebut, yang saat ini lagi gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas lintas sektor TNI Polri. Jadi demi kebaikan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, datanglah. Syaratnya cuma membawa KTP dan memiliki nomor HP yang pacak nerima SMS, gratis. Jadi dek ngatik embel-embelnya, datanglah. Yang kedua, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, walaupun sudah dilakukan vaksinasi COVID-19, tetap harus mematuhi yaitu protokol kesehatan. Yang salah satunya yang kita harus wajibkan itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kita tidak tahu perkembangan virus COVID ini. Kita tidak tahu ke depan apakah ini ada varian baru untuk yang khususnya di Indonesia, masuk ke Indonesia. Kita tidak tahu perkembangan apakah nanti ada varian yang lebih mematikan ataupun gelombang selanjutnya dari kasus COVID-19. Yang jelas kita terus berupaya untuk mematuhi protokol kesehatan dan ikutilah program pemerintah yaitu vaksinasi COVID-19. Mungkin itu kian Bung dari kami harapkan target kita Kabupaten Oku di akhir Desember ini tercapai yang sudah divaksin yaitu 70%. Untuk selanjutnya tetap di atas 95% untuk target kita secara nasional. Semoga pajak diterima, juga semoga puas nih pendengar ya lah nerima informasi ya. Alhamdulillah Oku Manahi lagi zona kuning, semoga tetap bertahan ya. Jangan sampai berubah dengan yang
yang lebih buruk lagi ada Kang Kanci. Ibu Khalifah pamit bersama dengan Bapak Muhammad Yunus SKMMM dari Kasih Surveillance dan Imunisasinya di Kang Kanci dari Dinas Kesehatan Kabupaten Oku. Semoga dinjokkan kesehatan sehingga Pak berjumpa di lain waktu, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kasih Bung. Amin. Sudah ini ada rundingan lebih lagi santan kince sajian santai keluarga tercinta. Akhir Rebu bakal dikanci oleh Bung Nur selama 2 bidang keadapan. Ibu Khalifah pamit. Halakulu Naga Kiandi 103,1 Batu Raja Radio Radin Cuma Kita Nikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuasa santan raginya putih cukup sekian wan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.